Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar? Apa kabar? Di konten sebelumnya Mimin udah menawari kalian semua kan, mau bahas Ko Hae-jin apa Kim Soo-ji. Dan ternyata sebagian besar dari kalian minta Kim Soo-ji. Jadi ya karena Mimin sangat menghargai pendapat terbanyak, jadi sekarang Mimin kabulkan. Dan oh ya, sama siapa tuh yang request Kim Soo-ji dari dulu? Nah nih bro, udah gue kabulin nih. Yaudah deh, mari kita mulai. Kim Soo-ji lahir pada 20 Juni 1987 di Gyeonggi-do, Korea Selatan, yang berarti sekarang berusia 36 tahun. Tapi cantik banget masian ya. Kim Soo-ji adalah seorang pevoli legenda di Korea yang masih aktif sampai sekarang. Kini dirinya berseragam Pink Spiders, berposisi sebagai middle blocker dan memiliki tinggi 188 cm. Secara background, Kim Soo-ji berasal dari keluarga pemain voli. Dulu ayahnya, Kim Dong-yeol, adalah pemain Korea Electric Power Corp. Selain itu, beliau juga menjadi pelatih di sekolah menengah dan juga pernah menjadi pelatih timnas putri junior Korea Selatan U17 dan U18. Ibunya sendiri, Hong Song-ryong, pernah bermain untuk Songkyung Synthetic Fiber, yang mana tim ini udah nggak ada ya sekarang. Terakhir sih beliau jadi asisten pelatih di SMP Wongok hingga musim 2012-2013. Sementara itu adiknya, Kim Jae-yong, juga sempat menjadi pemain Hyundai Hill State dan Pink Spiders. Pas di Pink Spiders, dia bersama Kim Soo-ji pernah main bareng nih. Namun dia kini udah menjadi asisten pelatih di SMP Wongok meneruskan perjuangan sang ibu. Karir terakhirnya sebagai pemain adalah di Pink Spider ya, musim 2016-2017. Oh ya, adiknya ini juga pernah menjadi penerjemah di IBK. Melihat dari background tersebut sangat tidak aneh jika sekarang Kim Soo-ji menjadi salah satu pemain andalan di setiap kakinya berpijak, entah itu di tim maupun di timnas. Kelas 4 SD adalah awal dirinya bermain voli. Kim Soo-ji waktu itu bersekolah di SD Ansan Socho bersama Kim Yeon-kyung. Menurutnya pertama kali bermain voli di usia muda tidaklah mudah. Fisiknya sangat keteteran saat itu. Karena dulu saat kecil dirinya tuh berbadan agak gemuk gengs. Namun karena dirinya dulu sering mengambil bola sana sini, jadi berat badannya otomatis turun dengan sendirinya bahkan sebelum dia memulai bermain voli. Hubungannya dengan Kim Yeon-kyung dimulai sejak saat itu. Kim Soo-ji menghabiskan masa SD, SMP, dan SMA bersama Kim Yeon-kyung. Keduanya saling mengenal satu sama lain lebih baik dari siapapun. Persahabatan keduanya melekat dan tak pernah putus, terlebih kini mereka berada di satu tim yang sama. Tahun 2000 hingga 2003, Kim Soo-ji dan Kim Yeon-kyung masuk ke SMP Wongok. Keduanya bersama-sama mengukir prestasi di sana. Bersama Kim Yeon-kyung, Kim Soo-ji banyak mempersembahkan gelar bagi SMP Wongok, mulai dari kompetisi antar sekolah menengah hingga kompetisi nasional. Waktu itu sebenarnya tinggi Kim Soo-ji melebihi Kim Yeon-kyung. Namun saat menginjak SMA, Kim Yeon-kyung ini pertumbuhannya pesat banget sehingga malah melebihi Kim Soo-ji. Oh ya, keduanya melanjutkan pendidikan di Suwon Hanil High School. Rasanya jika kedua pemain ini bersatu hampir tidak ada gelar yang bisa lolos. Seperti saat di SMP, keduanya mempersembahkan banyak trofi juga untuk SMA Suwon Hanil. Gak hanya Kim Yeon-kyung, Kim Soo-ji juga menjadi satu di antara siswi yang prospek masa depannya dinilai sangat cerah. Setelah lulus dari SMA, Kim Soo-ji maupun Kim Yeon-kyung mengikuti draft pemain V-League untuk musim 2005-2006. Dari sinilah keduanya berpisah. Bukan untuk tercerai, melainkan berprestasi di jalan masing-masing. Kim Yeon-kyung terpilih menjadi rookie di Pink Spiders, sementara Kim Soo-ji akan bermain untuk Hyundai Hill State. Kim Soo-ji bergabung di Hill State sebagai draft pick ketiga. Hill State saat itu melihat potensi besar di dalam diri Kim Soo-ji. Banyak pakar yang mengharapkan Soo-ji akan lebih baik dari pemain timnas kala itu, yakni Jong Dae-yong dan Kim Se-yong. Di musim pertamanya, meski tidak bisa mendapatkan Rookie of the Year karena gelar itu sudah jatuh di tangan sahabatnya, si Kim Yeon-kyung, namun penampilan Kim Soo-ji sangat mengesankan. Dirinya tampil di 18 pertandingan dan menghasilkan 63 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebanyak 23,9%, 0,22 blocking per set, dan efisiensi receive sebanyak 50%. Penampilannya terus meningkat di musim-musim selanjutnya. Singkat cerita, pada musim 2010-2011, Kim Soo-ji turut membawa Hill State menjuarai V-League untuk pertama kalinya. Waktu itu dirinya mencatatkan 24 pertandingan di liga reguler dengan perolehan 176 poin. Tingkat keberhasilan serangan 42,7%,
0,29 blocking per set, serta efisiensi receive sebanyak 59,9%. Setahun kemudian, Kim Soo-ji mendapatkan penampilan terbaiknya, tepatnya di musim 2011-2012, di mana dirinya mencatatkan 227 poin dalam 30 pertandingan dengan tingkat keberhasilan serangan sebanyak 44,56%, serta efisiensi receive sebanyak 70,83%. Musim bersama Hill State pun berakhir pada musim 2014-2015. Statusnya saat itu adalah bebas transfer. Nah, sebenarnya Hill State menawarinya perpanjangan kontrak, namun Kim Soo-ji menolak dan memilih bergabung dengan Hankook Life Insurance atau Pink Spiders dengan gaji selangit. Kim Soo-ji saat itu yang berusia 27 tahun menjadi yang tertua karena rata-rata usia pemain Pink Spiders kala itu adalah 22 tahun, gengs. Meski begitu, tidaklah rugi bagi Pink Spiders mendatangkan Kim Soo-ji lantaran dirinya sudah mulai aktif dipanggil ke timnas kala itu. Sebagai informasi, Kim Yeon Kyung saat itu sedang menjelajahi Liga Turki dan juga Liga Cina. Lanjut. Musim pertamanya Kim Soo-ji bermain di 30 pertandingan dengan mengoleksi 184 poin dan efisiensi receive sebanyak 74%. Memasuki musim 2015-2016, Kim Soo-ji melakukan kinerja yang lebih baik dari musim sebelumnya, di mana Kim Soo-ji ini sangat cocok dengan apa yang diinginkan pelatih. Mulai dari serangan cepat maupun serangan bergerak, dimakan semua sama Kim Soo-ji. Sayang memang waktu itu mereka gagal di babak playoff dan harus merelakan final. Musim itu ditutup dengan perolehan Kim Soo-ji dengan 287 poin, tingkat efisiensi receive sekitar 63,6%. Musim selanjutnya yakni 2016-2017, sepertinya Kim Soo-ji telah mencapai puncak karirnya, di mana dirinya terlihat menonjol dari semua middle blocker di liga. Banyak yang mengatakan hal itu terjadi karena memang saat itu middle blocker kawakan seperti Yang Hyojin, Jong Taeyong, dan Kim Hae-jin sedang dalam penurunan performa. Jadi secara tidak langsung Kim Soo-ji terlihat menonjol gitu. Dan bahkan musim tersebut Kim Soo-ji terpilih menjadi 7 terbaik liga ya, dengan catatan 300 poin dalam 29 pertandingan dan efisiensi receive mencapai 60%. Masih di tahun yang sama, pada 10 Mei 2017, Kim Soo-ji gagal menandatangani kontraknya bersama Pink Spiders dan menjadi pemain bebas transfer untuk kedua kalinya. Dengan ini Pink Spiders pun menjadi sorotan publik. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ya karena Kim Soo-ji kan musim lalu performanya lagi baik-baiknya kan. Sedangkan middle blocker Pink Spiders waktu itu yakni Kim Na-hee secara permainan juga nggak terlalu spesial. Di sisi lain, tim seperti IBK dan juga GS Caltex juga sedang membutuhkan seorang middle blocker. Takut aja gitu loh kalau nggak segera diperpanjang akan diambil tim lain. Dan pada akhirnya ketakutan mereka menjadi nyata dengan tawaran gaji tinggi serta kebimbangan Pink Spiders waktu itu. Pada musim 2017-2018, Kim Soo-ji resmi bergabung dengan Industrial Bank of Korea atau IBK Altos. Ekspektasi IBK terhadap Kim Soo-ji sangat tinggi, terbukti dari penawaran gaji yang fantastis diberikan kepadanya. Musim pertamanya bersama IBK, Kim Soo-ji mencetak 207 poin dalam 30 pertandingan yang dilakoninya dengan efisiensi receive mencapai 68%. Para penggemar merasa hasil tersebut tidak sesuai ekspektasi. Meskipun kalau kita lihat lagi ya, hal itu tidak bisa dibilang sebuah penurunan performa karena ya secara rata-rata hampir sama dengan musim saat bersama Pink Spiders. Jadi kayaknya ekspektasi IBK aja deh yang ketinggian. IBK menyadari saat itu Kim Soo-ji nggak cocok dengan setter tim. Kala itu sebenarnya ada Yom Hye-son, namun penampilannya memburuk di musim tersebut, sehingga harus digantikanlah oleh Lee Go-eun. Nah ternyata Lee Go-eun nggak cocok sama Kim Soo-ji. Terlebih saat itu Kim Soo-ji secara penampilan bisa dibilang lebih baik daripada Yang Hyojin, Bae Yuna maupun Jong Taeyong. Sayang memang saat itu IBK gagal menjadi juara dan kalah dari Hi-Pace di babak final. Jadi PR IBK saat itu adalah sebisa mungkin memanfaatkan Kim Soo-ji di musim selanjutnya. Di jeda musim, Kim Soo-ji kembali dipanggil ke timnas untuk mengikuti beberapa kejuaraan. Di salah satunya adalah VNL, yang mana kala itu VNL diadakan untuk pertama kalinya di Lille, Prancis. Penampilannya di timnas kala itu nggak bisa dibilang buruk juga nggak bisa dibilang terlalu bagus, tapi ya cukup membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain center terbaik Korea saat itu. Setidaknya efisiensi serangannya selalu melebihi 50%. Dirinya juga tampil di Asian Games Jakarta Palembang dan membawa Korea memenangkan medali perunggu saat itu. Setelah dari SEA Games, dia juga mengikuti kejuaraan dunia bola voli wanita, di mana Kim Soo-ji bermain dalam 5 pertandingan dan berhasil mencetak 36 poin.
serta rekor pemblokirannya berada di urutan ke-13. Agak menurun memang, tapi itu bisa jadi indikasi dirinya kelelahan ya pasca berakhirnya VNL dan Asian Games. Musim 2018-2019. Di musim ini terjadi banyak perubahan dalam skuad IBK dibanding musim sebelumnya. Sementara itu Kim Soo-ji juga diutus menjadi kapten tim saat itu. Terjadi banyak insiden tidak menguntungkan bagi IBK di musim tersebut, seperti adanya banyak protes dan juga masalah internal lainnya, membuat suasana tim menjadi hancur dan itu sangat berpengaruh ke permainan tim. Tercatat ya, Kim Soo-ji musim tersebut hanya mendapatkan efisiensi serangan sebesar 39%, meskipun dirinya mampu mengumpulkan 249 poin dari 30 pertandingan yang dijalaninya. Dan tentu ini adalah penurunan yang lumayan drastis. Masuk musim 2019-2020, IBK berada di titik terendah di mana dalam satu musim mereka hanya berhasil memperoleh 8 kemenangan dan 19 kekalahan. Ya meskipun secara permainan Kim Soo-ji saat itu bermain cukup stabil, tapi kan nggak cukup Kim Soo-ji aja ya. Performa pemain yang lain harus baik juga gitu. Ya alhasil IBK terpuruk saat itu. Di akhir musim, Kim Soo-ji kembali menjadi pemain bebas transfer. Namun dengan cepat IBK segera memperbarui kontraknya. Di tahun tersebut, Kim Soo-ji juga terpilih dalam skuad Korea Selatan dalam Olimpiade Tokyo. Sayang memang Korea tidak mendapatkan medali saat itu. Musim 2020-2021 diharapkan penampilannya lebih baik dari musim sebelumnya. Namun apa mau dikata, kala itu Kim Hae-jin sedang cedera dan tentu saja mempengaruhi penampilan tim secara keseluruhan, termasuk Kim Soo-ji. Sehingga penampilannya nggak jauh berbeda dibanding musim sebelumnya. Nah setelah semua jadwal terselesaikan nih di musim tersebut, Kim Soo-ji pun memutuskan untuk pensiun dari timnas pada 14 Agustus tahun 2021. Oke deh, masuk musim 2021-2022. Saat itu IBK terpuruk lagi-lagi di awal musim, namun satu-satunya pemain yang kinerjanya bagus saat itu hanya Kim Soo-ji. Jadi dari sudut pandang fans, Kim Soo-ji ini sangat berjasa gitu loh. Namun ada satu insiden yang membuat Kim Soo-ji jadi omongan banyak fans gitu. Insiden yang dimaksud adalah insiden Cho Song-hwa, yang mana Kim Soo-ji saat itu dijadikan kambing hitam. Nah buat yang nggak tahu, Cho Song-hwa adalah mantan pemain IBK ya. Ceritanya tuh si Cho Song-hwa waktu itu lagi berantem sama pelatih IBK yakni Son Nam-won. Bahkan si Song-hwa gak hadir di beberapa latihan dan memutuskan untuk keluar secara sepihak dari IBK karena masalah itu. Nah sebenarnya IBK ini masih berbaik hati dengan memberikan waktu pendaftaran ulang untuk Song-hwa. Namun dia gak kunjung datang dan akhirnya ya musim itu dirinya gak main di mana-mana. Lawang tim lain juga gak ada yang mau ambil. Usut punya usut sih Song-hwa gak tahan dengan perlakuan kasar pelatih Son Nam-won gengs. Nah setelah itu si pelatih dipecat. Sebenarnya IBK juga masih menawari Song-hwa. Ya lagi-lagi Song-hwanya yang gak mau. Kemudian pelatih diganti dengan Kim Sa-ni. Nah si Kim Sa-ni ini ikut-ikutan dengan menuduh si pelatih Son Nam-won melakukan pelecehan verbal terhadap Cho Song-hwa. Dan tentu ini dibantah sama si Son Nam-won. Dan hanya bertahan selama 3 pertandingan, Kim Sa-ni pun mengundurkan diri dan digantikan oleh pelatih Kim Ho-chol sampai sekarang. Nah, karena masalah-masalah itu ya, Kim Soo-ji dituduh publik menjadi biang kerok insiden keluarnya 2 pelatih kepala tersebut, yang padahal nggak ada bukti valid juga. Ya intinya begitulah ya. Musim 2022-2023, penampilannya masih belum meningkat pesat, cenderung stabil dan tentu saja lagi-lagi gagal mengantar IBK ke babak playoff. Nah setelah musim berakhir, kontraknya juga habis bersama IBK dan dirinya kembali berstatus bebas transfer. Banyak tim yang tertarik untuk merekrut Kim Soo-ji, terutama Pink Spiders yang performanya merosot di musim sebelumnya. Sehingga dikatakan kembalinya Kim Soo-ji ke Pink Spiders bisa saja menjadi kenyataan. Seperti yang diharapkan, pada 19 April 2023 dirinya menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama Pink Spiders untuk kedua kalinya setelah 6 tahun yang lalu dia hengkang. Dan juga ini adalah untuk pertama kalinya setelah 18 tahun Kim Soo-ji kembali bermain bersama sahabatnya Kim Yeon-kyung di lapangan yang sama. Kehadirannya diharapkan dapat membantu perkembangan Lee Ju-ah juga yang masih butuh bimbingan dalam permainan. Sayang memang dirinya nggak bisa mengikuti Piala KOFO musim itu ya karena cedera lutut dan harus menjalani operasi akibat robekan di sebagian tulang rawan lutut kanannya. Dirinya dijadwalkan menjalani rehabilitasi selama 2 bulan sehingga akan bergabung lagi dengan tim saat liga reguler sudah mulai. Akibat pemulihan cedera tersebut, Kim Soo-ji pun akhirnya baru bisa bermain di tengah round pertama. Memang di awal dia bermain tidak memuaskan ya, namun secara bertahap dirinya mulai menunjukkan kelasnya.
Hasilnya dia turut membantu Pink Spiders melaju ke babak playoff. Dan di pertandingan playoff melawan Jong Kwanjang, dia menunjukkan pertahanan serta servis yang sangat baik. Sayang memang mereka harus kalah dari Hill State di babak final. Musim selanjutnya yakni 2024-2025, Kim Soo-ji masih akan berseragam Pink Spiders dan akan berduet di center dengan pemain baru mereka yakni Hwang Ri-rae. Fun fact, Kim Soo-ji dijuluki ratu kecantikan di tim. Nah, hal ini karena dirinya nggak hanya memiliki meja rias sendiri ya, tapi juga kotak kosmetik 3 tingkat yang penuh. Jadi dia tuh kayak toko kosmetik berjalan gitu loh. Bahkan banyak pemain yang meminta saran kosmetik kepada dirinya. Kim Soo-ji juga sering dijuluki kura-kura oleh Kim Yeon Kyung karena dia selalu lamban dalam melakukan apapun. Oh ya, nggak hanya itu, Kim Yeon Kyung diketahui membuat channel YouTube pribadi bernama Bread Uni dan terkadang Kim Soo-ji menjadi host di sana. Nah itu dia geng, singkat profil dari Kim Soo-ji yang tidak singkat-singkat amat sebenarnya. Terima kasih semuanya, silahkan nih yang mau nyawer-nyawer, link Saweria Mimin taruh di bagian akhir. Nyalain loncengnya biar kalian dapat pemberitahuan dari Mimin. Oke deh, sekian dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.